Senjata seorang NPD itu ada dua. Yang pertama fitnah, yang kedua adu domba. Kenapa fitnah? Fitnah itu tujuannya untuk menghancurkan karakter dari si korban atau support sistem korban yang dianggap si NPD berpower untuk menolong si korban. Dihancurin karakternya. Tujuannya agar apabila si korban ini atau support sistemnya ini mengungkapkan kejahatan si NPD, maka masyarakat tidak ada yang percaya karena karakter si korban dan support sistemnya ini udah dirusak. Jadi orang sulit percaya gitu. Karena udah difitnah, udah dihancurin karakternya gitu kan. Gimana orang percaya kepada orang yang dicap buruk di masyarakat? Sedangkan si NPD ini dia pakai topeng. Topengnya dia kelihatan baik, kelihatan taat agama, kelihatan sering ke gereja misalkan. Dituduh misalkan, mana ada yang percaya sama si korban ya kan. Nah itu tujuannya, dia akan merusak karakter dari si korban atau support sistem korban. Nah yang kedua adalah adu domba. Adu domba itu tujuannya agar antar korban nih gak ada yang bersatu, atau antara korban dan support sistemnya gitu gak bersatu, karena si NPD ini paling takut antar korban ini bersatu atau antar korban dan support sistemnya bersatu untuk melawan dia. Dia paling takut karena si NPD pun untuk menghancurkan si korban ini berkelompok dengan prank mangkisnya gitu. Jadi dia takut dilawan dengan berkelompok juga. Makanya dia selalu memecah korbannya ini dari support sistemnya, dari orang-orang terdekatnya. Untuk apa? Agar sendiri-sendiri gitu. Jadi enak kalau kita sendiri itu enak dihancurin orang, apalagi orang itu berkelompok menghancurkan kita gitu. Jadi itu tujuannya. Nah, adu domba ini paling gampang dilakukan oleh NPD apabila NPD itu menggunakan ilmu hitam. Itu paling gampang. Dia tinggal ke dukun, kirim sihir pembenci, selesai. Misalkan dia ingin menguasai seorang anak nih. Anak ini punya support system yang berpower nih ibunya nih. Jadi tinggal dia kirim sihir pembenci, si anak benci ibunya, si ibu benci anaknya. Akhirnya anak pergi dari rumah, minggat, si ibunya marah, lalu misalkan karena kemarahannya memuncak, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang mungkin kurang enak didengar orang. Akhirnya apa? Akhirnya sang ibu dicap salah, terlalu keras sama anak. Si anak juga dicap salah karena melawan sama ibunya. Akhirnya apa? Kepecah nih. Yang harusnya bersatu kepecah. Akhirnya si anak bisa dikuasai oleh si NPD karena udah sendirian, tinggalnya udah sendirian, si ibu udah dicap buruk di masyarakat gitu. Itu bisa, itu ada satu contoh. Contoh kedua, misalkan nih sepasang kekasih saling menyayangi nih, saling support gitu kan. Nah si NPD ini misalkan mengincar si cowok nih karena si NPD-nya gay misalkan. Tinggal dia kirim sihir pemisah aja, sihir pemisah, sihir pembenci gitu. Jadi si cewek ini kalau lihat si cowoknya kok kesel bawaannya gitu, si cowoknya juga jadinya lebih posesif, lebih cemburuan. Gara-gara terlalu posesif, terlalu cemburuan, jadinya mengeluarkan kata-kata yang mungkin agak gak enak didengar, ngebuat si cewek juga sakit hati. Akhirnya apa? Akhirnya pisah. Nah kalau udah pisah, kepecah. Si cowoknya nanti dikontrol sama si NPD, si ceweknya nanti disakitin, pasti dihancurin sama si NPD gitu. Itu beberapa contoh kalau si NPD menggunakan ilmu hitam. Paling gampang dia untuk mengadu domba gitu. Makanya kembali lagi, minta perlindungannya kemana? Ke Tuhan. Iya, ibadah, doa. Karena korban NPD itu kembalinya cuma kedua hal. Kalau menurut pengamatanku. Yang pertama ke Tuhan, yang kedua ke psikiater. Ke psikiater berobat gitu. Karena impact yang terjadi ketika kita berhadapan dengan seorang NPD, itu pasti kita bener-bener yaudahlah berserah aja sama Allah gitu. Apa yang terjadi ya Allah tolong, udah bingung nih, udah dibuat bener-bener sendiri nih, udah dibuat nggak ada orang yang percaya nih, nggak ada orang yang support system nih gitu. Kembali lagi ke Allah, minta perlindungan, akhirnya berserah ke Allah. Atau
ujung-ujungnya apa? Kena penyakit mental gara-gara perilaku dari si NPD. Akhirnya apa? Ke psikiater berobat. Akhirnya si korban yang kena OCD, si korban yang kena penyakit mental gitu gara-gara perilaku dari si NPD ini kepada dia gitu, kejahatan yang dilakukan gitu. Si NPD-nya nggak ngerasa dia salah, dia nggak ngerasa dia sakit, dia nggak ngerasa apa yang dia lakukan menyakiti orang lain karena dia kan nggak punya empati gitu. Dia menganggap bahwa si korban ini adalah bonekanya, supply-nya gitu, yang harus dia ambil semua apa yang ada di dalam diri dia gitu. Makanya kan aku pernah mendengar dari konten kreator yang mungkin dia itu adalah korban NPD gitu, cuma sudah berhasil untuk keluar gitu kan. Dia bilang bahwa NPD itu adalah jelmaan setan katanya gitu, karena sangat menyeramkan kata dia. Nah, ada juga aku nonton di konten kreator tapi beliau itu orang yang profesional, maksudnya orang yang bekerja memang di bidang itu ya. Nah, beliau bilang bahwa NPD itu orang yang tidak punya empati dan itu adalah monster hidup. Ini seorang profesional yang mengatakan gitu. Nah, memang NPD itu yang membuat dia menjadi monster itu adalah empatinya itu loh nggak ada gitu loh. Dia nggak bisa ngerasain eh, apa yang dia lakukan itu benar-benar nyakitin orang tuh dia nggak bisa ngerasain gitu. Iya, jadi kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan si NPD. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kamu merasa sakit dengan si NPD ini nyakitin kamu banget nih, lalu kamu menjelaskan sama NPD apa yang dia lakukan nih salah gitu, supaya dia nih sadar, itu hal yang sia-sia, karena kenapa? Dia nggak punya empati, dia nggak bisa ngerasain itu, jadi kamu capek menjelaskan itu kepada dia. Jadi makanya ketika kamu disakiti sama NPD, berpikirlah bukan untuk menjelaskan ke dia rasa sakit kamu, tapi berpikirlah bagaimana caranya kamu bisa keluar dari lingkungan itu dan menjelaskan kepada orang-orang eh, yang mensupport kamu, keadaan kamu gitu, agar mereka tetap jangan meninggalkan kamu lah gitu dan tidak termakan fitnah dari si NPD gitu. Supaya kamu jangan sendirian. Kalau bisa korban NPD itu jangan sendirian, harus punya banyak support system di sekelilingnya gitu.